Syifa Salwa Aziza sebagai pembimbing literasi dan numerasi di SD Negeri Cilaku 17, dan hari ini saya siap menjalani tantangan ketiga pada bulan April, yaitu mewawancarai seseorang tentang profesinya. Dan hari ini saya sudah bersama Ibu Susi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya sedang menjalani tantangan wawancara tentang profesi, dan hari ini saya ingin ngobrol sedikit tentang pekerjaan Ibu sebagai pengawas sekolah. Boleh ya Bu, saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh saya tahu nama lengkap dan sudah berapa lama Ibu menjadi pengawas sekolah? Nama saya Susilawati. Saya menjadi pengawas sudah 3 tahun 3 bulan. Sudah lama juga ya Bu ya? Kenapa ingin menjadi pengawas? Apa sih yang membuat Ibu tertarik jadi pengawas? Sebenarnya tidak ada cita-cita buat saya untuk menjadi pengawas. Awalnya tidak terpikir oleh saya ingin menjadi pengawas. Hanya Tuhan sudah mentakdirkan saya untuk menjadi pengawas. Waktu itu saya ditawari oleh pengawas saya untuk maju menjadi pengawas. Saya mencoba, kenapa tidak, mungkin ini jalan saya. Adapun ketertarikan saya menjadi pengawas, sebenarnya mungkinnya jawaban dari saya. Saya ingin meningkatkan mutu pendidikan di daerah, asalnya di daerah saya kan. Saya bercita-cita ingin meningkatkan mutu pendidikan dengan saya. Namun ada kata lain, saya tidak bertugas di daerah itu. Dengan menjadi pengawas, saya bisa membantu guru dalam kesulitannya, atau membantu sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Itu mungkin yang awal dari ketertarikan saya menjadi pengawas. Jadi awalnya tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita, ya. Selanjutnya ya Bu, tugas utama dari seorang pengawas sekolah itu apa? Tugas utama pengawas sekolah adalah jalannya kemajuan sekolah, maju munculnya sekolah, atau maju munculnya pendidikan di daerah kami. Tugas, ya, mengawasi dan mengevaluasi standar pendidikan yang telah ditetapkan, meningkatkan mutu pendidikan seperti yang pertama ketertarikan saya, lalu mengembangkan kurikulum dan juga mengelola sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya. Selanjutnya, lalu apa perbedaan tugas dari guru, kepala sekolah, dan pengawas? Perbedaan antara tugas guru, kepala sekolah, dan pengawas memiliki tupoksi masing-masing. Kalau secara singkat saja ya, kalau guru adalah tugasnya mengajar dan membimbing siswa di kelas, mengembangkan kurikulum dan rencana pembelajaran, itu saja yang paling utama. Kalau kepala sekolah yaitu mengelola sekolah secara keseluruhan, mengembangkan visi dan misinya. Itu secara singkatnya. Kalau pengawas tadi mengawasi dan mengevaluasi sekolah, mengawasi kinerja kepala sekolah, ya, mengembangkan kebijakan pendidikan. Sebenarnya banyak yang harus diuraikan. Ya, cuma Pengawas sekolah, pasti mengawasi sekolah dan ya Bu, ada berapa sih sekolah sih yang Ibu awasi? Tahun pertama saya mengawas, kalau guru dalam peraturannya, kalau pengawas itu membimbing 10 SD dan 60
buruknya. Namun ada kalanya kami pun melihat administrasi guru karena kami ingin mengetahui apakah guru-guru membuat administrasi atau tidak dengan menyesuaikan dari aplikasi yang kami terima. Apakah kepala sekolah itu memfasilitasi gurunya? Apabila gurunya membuat administrasi, berarti kepala sekolahnya memang memfasilitasi. Dan sebaliknya, apabila guru tidak membuat administrasi, tidak ada RPP dan sebagainya, dengan alasan tidak ada kertas HVS ya, berarti kepala sekolah tidak memfasilitasi. Jadi itu saja yang sederhananya. Yang biasa dilakukan saat supervisi pasti kan banyak tantangan, jadi ya apa sih tantangan terbesar yang dihadapi selama jadi pengawas? Yang terasa oleh saya tantangan itu terjadi kepada guru dan kepada kepala sekolah yang tidak mau melakukan perubahan atau memperbaiki kemajuan sekolah. Misalnya perubahan yang terjadi seperti dari kurikulum 13 ke kurikulum menurut. Nah itu sepertinya mereka itu enggan untuk mengikutinya karena itu mempelajarinya, karena dianggap oleh mereka itu tapi mereka enggan untuk merubah kebiasaan yang lama, kebiasaan yang baru. Itu yang saya rasakan, yang paling saya rasakan. Oke, dari tantangan itu kan salah satunya dari guru dan kepala sekolah itu ya yang enggan untuk mempelajari hal baru dari kurikulum lama ke kurikulum baru. Berarti sekarang bagaimana nih cara membina guru atau kepala sekolah yang mungkin seperti itu? Yang pernah saya dapat dari pengalaman-pengalaman, saya sudah melakukan secara personal, ya. Saya tanyakan, mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, apa masalah yang mereka hadapi, lalu apa rencana yang ingin mereka untuk menghadapi masalah tersebut. Jawaban mereka jawab sendiri dan mereka kerjakan sendiri. Itu yang pernah saya lakukan, mengidentifikasi masalah, mengadakan pertemuan dengan guru maupun kepala sekolah, membinanya, memberi bimbingan kepada mereka dan mengembangkan rencana-rencana perbaikan. Itu pun rencana perbaikan saya pertanyakan kepada mereka apa yang ingin mereka lakukan. Saya hanya mengikuti dari belakang. Jadi tetap membimbing, mendampingi. Kalau sekarang pengawas itu bukan lagi pengawas bina, tapi pengawas pendamping. Sama kayak bekerja sama. Iya, saat bekerja sama kami sama partner. Oke nih Bu, sekarang ada pertanyaan yang bertolak pentingnya nih. Harapan Ibu terhadap kualitas pendidikan di SD. Semua pengawas mungkin memiliki harapan-harapan yang baik terhadap binaannya atau terhadap sekolah dan guru. Harapan yang pertama yang saya inginkan yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Selain itu meningkatkan kualitas guru dalam rangka apa itu dalam pembelajarannya, dalam emosi itu bisa ditingkatkan kualitasnya karena banyak guru yang mengajar dengan membawa emosi dari rumah. Itu selain peringatan emosi, terus yang diharapkan tuh sekarang karena IT, karena sudah zamannya IT, saya tuh berharap guru-guru sekarang pandai-pandai menggunakan teknologi. Pertanyaan terakhir Bu, pesan untuk guru-guru nih agar terus semangat belajar. Pesan saya selaku pengawas untuk para guru, saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada para guru yang telah berjuang mensukseskan anak-anak didik
banyak yang mengatakan guru adalah pahlawan dan tenaga jasa. Itu betul adanya. Saya rasakan hal itu. Yang kedua, saya pun berpesan kepada guru, tetaplah bersemangat, tetaplah bergembira menghadapi siswa-siswa yang berbagai macam karakternya. Karena di sini guru adalah panutan bagi siswa-siswa, guru dan ditiru. Jadi saya mohon berpesan kepada ibu guru, bapak guru, jaga akhlak untuk jadikan contoh oleh murid-muridnya. Hanya itu pesan yang bisa saya sampaikan. Ibu terima kasih atas waktunya